one else between your sheets, and this sheet lay on my side. If you look in those eyes, baby, do they make you lose gravity like you would? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat guru di seluruh Indonesia. Kali ini kami dari kelompok SMP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 PBGP Jawa Timur akan mencoba mempraktikkan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rofi Udin dari SMP Negeri 1 Jombang. Saya Siti Muamalah dari SMP Darul Ulum 5 Jombang, dan rekan Saya Eko Prananto Budi dari SMP Negeri 2 Moro Jombang. Itulah teman-teman. Semoga video ini nanti akan menginspirasi kita semua sebagai pendidik di Indonesia, dan kami sebagai calon guru penggerak mencoba memberikan inspirasi bagi kita semua sebagai guru, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan selamat menikmati video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Pagi Pak. Iya, pagi. Pak Eko, selamat datang. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu. Iya Pak. Alhamdulillah Pak Eko bisa hadir. Lama nggak ketemu. Iya. Pak Eko, saya diberitahu bahwa Pak Eko akan melakukan coaching. Ya, iya. Kira-kira yang di coaching siapa Pak? Untuk saat ini waktunya Bu Binti Muamalah. Oke, siap. Namun sebelum Pak Eko melakukan coaching, terlebih dahulu kita akan ngobrol-ngobrol dulu, ya tanya jawab lah singkat untuk persiapan Pak Eko melakukan coaching. Saat coaching nanti dengan Bu Binti, Pak Eko akan menggunakan alur apa Pak? Saya coba nanti akan menggunakan alur tirta, dan nanti rasa juga saya masukkan. Oke, sip, habis sekali. Lalu dari rencana Pak Eko melakukan coaching kepada Bu Binti, nanti kira-kira kompetensi apa saja yang ingin dicapai? Jadi coaching nanti saya akan mencoba kompetensi ketiga-tiganya, diantaranya hadir secara penuh atau presensi, mendengarkan secara aktif, serta saya akan coba untuk memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Binti nanti. Oke, jadi ketiga-tiganya itu saya coba. Saya akan hadir secara penuh, presensi, mendengarkan aktif, juga menanyakan pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa. Dari ketiga kompetensi, present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira satu yang menjadi titik berat yang mau dikembangkan yang mana Pak Eko? Dari ketiganya itu yang perlu saya kembangkan nanti itu adalah memantik dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga nanti uji saya itu dengan pertanyaan yang saya berikan itu dapat menemukan solusi yang terbaik bagi uji. Oke. Dari yang seperti itu, menurut Pak Eko, indikator tercapaian dalam coaching nanti seperti apa? Minimal dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti ada terinspirasi untuk menemukan solusi yang terbaik menurut uji saat ini, itu diperoleh gitu ya. Jadi gitu. Menemukan solusi pada saat ini ya. Jadi indikator tercapainya, kalau boleh saya garis bawahi, adalah dengan pertanyaan berbobot, akhirnya coach atau Bu Binti mampu menemukan solusi dengan sendirinya. Yang sebetulnya sebelumnya belum terpikirkan pada saat coaching ini. Beliaunya menemukannya di saat itu. Baik. Luar biasa sekali Pak Eko. Jadi rencananya sudah sangat matang. Nanti kita akan melakukan coaching, dan nanti saya akan mengamati selama Pak Eko melakukan coaching ya. Semoga sukses dan berjalan dengan lancar ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan masuk. Oh, Bu Binti, monggo. Iya. Ini Bu Binti. Iya, selamat pagi. Sehat ya Bu Binti? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Ini namanya pucuk dicinta ulang pun tiba. Yang sudah direncanakan oleh Pak Eko, Bu Binti juga mampu hadir sekalian untuk melaksanakan coaching ya. Ya, oke. Silakan Pak Eko melaksanakan coaching pada Bu Binti. Saya akan mencoba mengamati dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Silakan. Bu Binti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Eko juga sehat? Alhamdulillah sehat.
Kali ini kita akan melaksanakan coaching dari keresahan Bu Binti beberapa minggu yang lalu. Kira-kira boleh diceritakan keresahan Bu Binti selama ini? Oke, gini loh Pak Eko. Kemarin saya kan masuk di kelas 7B. Di kelas 7B itu kan anak putra. Tahu sendiri kan anak putra itu seperti apa. Nah, ketika saya sedang asik proses pembelajaran, ada satu anak yang beberapa kali membuat gaduh, dan yang dia lakukan itu menarik perhatian teman-temannya, sehingga beberapa teman ini tidak fokus di pembelajaran. Hanya ada satu anak atau satu anak, tapi membawa pengaruh. Jadi keresahannya Bu Binti itu ada satu anak ini yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi, iya, sehingga anak-anak yang lain itu cenderung terganggu. Iya, benar sekali. Terus? Sehingga sempat proses pembelajaran saya ini terganggu, dan itu tidak hanya 1-2 kali dalam satu proses 2 jam pembelajaran itu. Hampir penuh ya. Ya, meskipun tidak dikatakan penuh, tapi 1, 2, 3 kali itu hampir seperti itu. Menurut Bu Binti, dari di kelas itu yang menurut Bu Binti kondusif, itu menurut Bu Binti seperti apa? Kalau menurut saya ya, saya inginnya anak-anak ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran saya dengan fokus, kondusif, tanpa ada yang membuat gaduh seperti itu tadi. Karena teman-temannya lagi konsentrasi di satu pembahasan, nah dia langsung muncul sehingga anak-anak semuanya tertawa, fokus ke dia, sehingga saya ditinggalkan, saya diabaikan gitu. Jadi dalam saat pembelajaran sewaktu-waktu gitu ya? Iya, sewaktu-waktu. Lagi enak-enaknya serius ya, tiba-tiba buat sesuatu yang membuat perhatian teman-temannya ini beralih ke dia gitu loh. Membuat kocak gitu atau gimana? Iya, kadang membuat kocak, kadang dia itu buat menjahili temannya, ada aja tingkahnya itu. Jadi Bu Binti resah karena dalam satu pembelajaran itu ada saja yang dilakukan si anak ini, iya, benar sehingga membuyarkan fokusnya. Iya, betul. Jadi, untuk kira-kira apa yang akan Bu Binti lakukan supaya di kelas nanti itu bisa kondusif lagi? Nah, ini saya sudah mencoba menggunakan metode baru, menggunakan media pembelajaran yang sekiranya bisa menarik perhatian anak ini agar dia tidak membuat ulah lagi. Nah, kemarin itu sempat satu kali itu dia fokus. Tapi setelah pertemuan selanjutnya dia kembali lagi seperti itu. Iya. Ada yang menarik itu ya, ada yang menarik si anak ini supaya dia tetap fokus gitu ya. Jadi Bu Binti sudah mencoba untuk melakukan sesuatu. Oh, ternyata ada indikator yang positif gitu ya terhadap anak. Jadi anak ini lebih fokus. Jadi mungkin dari metode pembelajaran Bu Binti nanti, Bu Binti akan menggunakan metode yang seperti apa nanti? Kemarin itu ketika dia fokus, saya menempatkan dia menjadi ketua kelompok. Jadi ketua kelompok, saya beri dia tanggung jawab untuk mengatur teman-temannya, dan saat itu dia fokus. Tapi di pertemuan selanjutnya, ketika melanjutkan pertemuan yang belum usai, dia sudah mulai bikin ulah lagi. Iya. Jadi sepertinya ada tanggung jawab yang diberikan gitu ya, sehingga dia itu fokus terhadap tanggung jawab yang diberikan. Dari keresahan Bu Binti, skala kepuasannya Bu Binti saat itu berapa, antara 1 sampai 10? Kalau masalah kepuasan, saya masih berada di angka 6 ya, karena ya itu tadi ketika pas anak ini saya kasih tugas, ketika itu dia fokus, tapi setelah dia selesai, dia cepat selesai. Ketika sudah tugasnya sudah selesai, dia udah bikin ulah lagi gitu. Iya. Jadi
Bu Binti nanti akan merencanakan pembelajaran yang lebih memfokuskan kepada tanggung jawab ya. Nah, sepertinya ya pada tanggung jawab sehingga si anak itu memiliki tanggung jawab yang tidak cepat selesai sehingga di kelas itu jadi kondusif lagi. Gitu. Kira-kira ini nanti akan Bu Binti lakukan? Secepatnya akan saya laksanakan karena saya tidak mau anak ini terus-terusan mengganggu di proses pembelajaran saya karena dengan dia berbuat ulah fokus yang lain ini juga terpecah sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya ini tidak sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Beberapa pertemuan harusnya sudah selesai karena ada ulah si anak ini tidak selesai. Jadi kedepannya saya harus bagaimana anak ini saya beri tugas yang sekiranya dia ini bisa fokus di tugasnya yang mungkin membutuhkan waktu lama sehingga dia fokus. Dan mungkin juga saya perlu pendekatan personal. Mungkin kalau saya lihat dari cara dia membuat ulah, seakan-akan dia ini cari perhatian gitu. Butuh perhatian lebih ya. Iya. Iya. Bisa jadi di rumahnya mungkin orang tuanya kurang memperhatikan atau seperti apa. Kurang kasih sayang. Iya, kurang kasih sayang juga. Jadi seakan-akan dia itu kalau diperhatikan itu senang banget gitu ya. Jadi untuk mengembangkan itu misalnya mengelola kelas itu agar anak ini bisa fokus, kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Binti sendiri itu kompetensi apa? Saya kira saya harus lebih pandai untuk membuat media pembelajaran agar semuanya fokus dan tertarik, kemudian merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, terutama bagi anak-anak yang menurut saya anak ini itu kemampuannya di atas rata-rata. Terbukti ketika saya memberikan tugas yang lebih, dia itu lebih bisa menyelesaikan seperti itu. Sehingga saya harus mentargetkan dia untuk memberikan yang lebih kepada dia. Kira-kira dari pengembangan ini, misalnya Bu Binti ingin belajar media, yang terlibat yang Ibu libatkan itu siapa saja? Oke, untuk masalah media pembelajaran mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat saya yang kebetulan ahli IT. Jadi mungkin dengan itu anak-anak nanti akan lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Dan juga ada Ibu Kepala Sekolah yang harus saya dekati juga agar bisa memfasilitasi apa yang saya butuhkan. Sampai juga butuh istilahnya belajar secara otodidak. Betul sekali. Saya juga perlu pelatihan mandiri. Mungkin saya akan lebih mencari pelatihan mandiri seperti di PMM atau tutorial cara membuat media pembelajaran di YouTube atau di internet seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bu Binti. Semoga kedepannya Bu Binti bisa mengelola di kelas tersebut dengan baik dan anak tersebut juga mendapatkan perhatian yang lebih dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih loh Pak. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Eko ini, saya jadi menemukan berarti saya harus seperti ini untuk mengatasi anak-anak ini. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, dan semoga waktunya bisa sukses dan saat itu ya. Terima kasih Bu Binti. Sama-sama Pak Eko. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya undur diri Pak karena setelah ini ada jam saya. Oh gitu, iya. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Pak Eko tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Binti. Iya. Menurut Pak Eko, bagaimana dengan performa Pak Eko untuk mencapai kompetensi dalam coaching ini? Ini tadi untuk performa coaching dengan Bu Binti tadi, ini performa saya masih perlu dikembangkan ya Pak. Perlu dikembangkan.
walaupun tadi saya sudah melaksanakan alur tirta ya dan rasa, tapi masih menurut saya masih kurang, walaupun ternyata Bu Binti tadi sudah menemukan solusi gitu ya. Ya, untuk selama pengamatan tadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Eko? Boleh Bapak untuk memperbaiki di coachingnya akademi. Iya. Ya, boleh. Tadi saya mencoba mengamati apa yang dilakukan Pak Eko selama melakukan coaching kepada Bu Binti. Ini menurut saya karena tadi Pak Eko merencanakan yang dicapai adalah coaching menggunakan alur tirta dan rasa ya. Iya. Saya melihat Pak Eko sudah melakukan alur tirta dengan baik. Ya, jadi sudah menentukan tujuannya, kemudian sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Koji. Kemudian Pak Eko juga sudah menanyakan tentang rencana apa yang akan dilakukan Koji berkaitan dengan masalahnya, bahkan termasuk tanggung jawab apa yang akan dicapai. Iya, betul. Termasuk rasa, Pak. Ya. Saya tadi mengamati Pak Eko sudah melakukan rasa. Yang pertama adalah reaksi. Pak Eko selain mendengarkan dengan baik, Pak Eko memberikan reaksi dengan anggukan kepala, dengan kata iya, oke, itu bagus sekali. Itu menunjukkan bahwa memang Pak Eko telah mendengarkan aktif dengan sangat baik, gitu ya. Nah, namun ada juga beberapa hal yang saya catat, Pak Eko ada beberapa kali sedikit kehilangan konsentrasi. Jadi mendengarkan artinya terutama di pandangan Pak Eko ya, pandangan. Jadi ketika coaching itu harapannya adalah kita hadir secara penuh, mendengarkan dengan baik sekali, ratapan kita lebih banyak kepada coaching. Lebih banyak iya, tapi ada beberapa kali tadi Pak Eko sedikit hilang. Dan mungkin itu sebagai masukan saja Pak Eko ya. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi Pak Eko untuk coaching ke depannya nanti? Ya, dari refleksi tadi yang Pak Rofi buat, ya Pak Rofi lakukan tadi, ya saya coba yang pertama saya akan lebih hadir secara penuh Pak, ya hadirnya secara penuh di tempat yang menurut saya nyaman lah, menurut saya nyaman. Setelah hadir secara penuh, nanti saya coba untuk belajar untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena yang saya sampaikan ke Bu Binti tadi itu pertanyaannya sepertinya itu kurang berbobot. Tetapi dengan pertanyaan tadi Bu Binti alhamdulillah dapat menemukan solusi ke depan untuk mengelola kelasnya tadi. Dan ada beberapa yang terlibat di dalam pengembangan diri Bu Binti dengan teman sejawat, juga nanti juga koordinasi dengan kepala sekolah agar fasilitas yang diperlukan Bu Binti itu bisa leluasa gitu. Jadi contohnya hadir secara penuh, tadi saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh, tetapi masih ada saja, sehingga nanti pada saat coachingnya akan datang saya coba untuk lebih hadir secara penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Oke. Jadi ininya Pak Eko sudah melakukan yang terbaik dari coaching tadi. Hanya masukan-masukan dari saya nanti, harapan saya bisa diperbaiki di coaching berikutnya. Iya, terima kasih. Dan sukses selalu untuk Pak Eko. Sama-sama Pak Rofi. Kedepannya saya yakin Pak Eko akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya. Sementara gitu saja mungkin Pak Eko apa yang bisa kita obrolkan mulai dari awal sampai akhir ini. Sukses selalu dan coachingnya berhasil dengan baik. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada jam lagi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.